Oke, baik. Mungkin saya izin untuk share screen. Oke, jadi hari ini kita coba belajar untuk um, gimana sih membuat PNID ya menggunakan AutoCAD. Walaupun PNID ini sebenarnya ya commonly memang di develop di AutoCAD ya, walaupun ada juga yang menggunakan Visio ya atau software-software yang lain yang juga bisa dipakai untuk mendevelop yang namanya PNID ya atau menggambar PNID. Nah, di sini tentunya kita akan coba belajar dari basic ya dari dasar uh, penggunaan AutoCAD itu sendiri ya. Karena mungkin ada aja yang apa namanya yang belum bisa gitu ya menggunakan AutoCAD atau baru-baru uh, apa namanya mulai ya untuk uh, penggunaan AutoCAD ini. Nah, oke. Saya mungkin langsung masuk ke AutoCAD. Nah, ini ada dua file sebenarnya, ada contoh PNID ya. Kemudian juga ada Legend and Symbol. Nanti saya kasih juga ini. Ini salah satu contoh aja untuk Legend and Symbol. Sama nanti paling kita coba eh, apa namanya gimana cara nge-redraw ya. Jadi kalau misalkan kita punya ya yang namanya eh, PNID ya, tapi dalam bentuk PDF karena biasanya seperti itu ya. Ya biasanya seperti itu. Biasanya eh PNID itu kita dapatkan dari referensi yang sudah ada dan kita mau nggak mau karena kita nggak punya master filenya, kita nggak punya natifnya, maka kita harus mendevelopnya sendiri ya. Eh, Salah satunya dengan redraw tadi gitu. Nah, untuk saya coba ke sini dulu. Nah, mungkin teman-teman yang udah bisa memperhatikan gitu kan, walaupun udah bisa, yang belum bisa ya mungkin eh, kita paralel gitu ya belajar terkait dengan penggunaan daripada si AutoCAD ini gitu ya, penggunaan daripada si AutoCAD ini. Nah, oke. Nah, jadi tampilan pertama itu di AutoCAD itu memang seperti ini ya. Di di sini ada tabnya, tab model. Kemudian di atas ini ada tab untuk komen-komennya ya. Eh, ada home ya, di mana kita bisa membuat gambar dan sebagainya. Dan untuk PNID sendiri itu tidak membutuhkan skill AutoCAD yang apa namanya ya, yang tinggi gitu ya. Jadi basic pun itu sudah bisa mendevelop yang namanya PNID gitu ya. Sudah bisa mendevelop yang namanya PNID. Oke. Nah, kemudian ada tab insert ya, insert, kemudian ada note ya. Ini semua biasanya kalau disiplin lain mereka kadang menggunakan AutoCAD ini eh, lumayan banyak gitu ya tools yang mereka pakai. Cuman kalau di apa namanya di PNID itu basic-basic aja gitu ya, basic-basic aja. Nah, kita coba belajar dari basic. Oke,
Nah, kalau misalkan kita mau buat dia lebih rapi gitu ya di PNID itu kita bisa buat layer dulu misalkan. Ya, kita bisa buat layer ya. Jadi layer itu gunanya untuk kita nanti membagi-bagi misalkan ada layer untuk valve gitu ya. Jadi di bagian layer properties ini ya kita bisa menambahkan nih ya buat misalkan layer main proses gitu ya. Nah, kemudian kita bisa setting misalkan tebalnya kita pengen 0,15. Ya ini pemisalan aja. Kemudian kita aktifkan nih. Maka yang aktif pada saat kita klik dua kali di sini itu adalah line untuk main prosesnya. Nah, ya. Kemudian ya kita bisa starting dengan belajar dulu cara atau menggunakan tools-tools ini nih. Misalkan di sini ada line. Jadi kita bisa langsung klik di bagian line ini. Nah, ini contoh saya klik ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi kita bisa bikin satu titik ya line ke titik berikutnya. Nah, ya, itu line. eh Line itu bisa juga kita menggunakan komen ya. Jadi ketik L, kemudian kita ketik space ya atau enter, kemudian sama, maka kita bisa membuat yang namanya line gitu ya. Jadi cara untuk membuat garis ya, cara untuk membuat garis. Kemudian selain line ada juga namanya polyline. Ya, sebenarnya konsepnya sama nih dengan line. Ya, jadi bedanya adalah kalau polyline itu walaupun kita dua kali membuat titik, satu, kemudian dua gitu ya. Nah, jadi garis satu, garis kedua itu dia nyambung. Beda sama line. Kalau line tadi, pada saat kita membuat dua titik seperti itu dia terpisah tuh. Ya, itu bedanya. Jadi polyline sama ya, bisa menggunakan tools yang ada di bar ini atau bisa menggunakan komen polyline atau PL ya. Nah, jadi di dalam pengembangan PNID yang mandatori itu kan sebenarnya garis-garisnya tadi itu, kan? Garis-garis tadi itu. Garis-garis ini kemudian ya kita eh, masukkan gitu. Ya, saling menghubungkan untuk jadi rangkaian PNID. Nah, selain itu biasanya kita juga pakai circle ya, karena untuk bikin auto apa namanya? eh valve-valve gitu ya dan seterusnya. Nah, circle sama ya. Konsepnya kita ambil di sini, kemudian kita buat aja lingkaran. Nah, kita bisa masukkan, misalkan kita mau masukkan diameternya berapa. Diameternya D, enter, misalkan 50 atau 100. Nah, gitu. Atau menggunakan komen ya, C, circle. Gitu. Nah, kemudian ada arch di sini. Ini kalau kita mau buat ya lengkungan gitu ya. Nah, ya setengah lingkaran. Jadi kita klik, kita bisa ubah-ubah ya. Kalau di PND jarang sih kita pakai Ash ini, ya. Cuman caranya seperti itu.
Kemudian ada rectangle. Nah, ini juga sering banget digunain di proses development Pen ID. Caranya sama, kita klik, kemudian, nah kita buat seperti ini, kita tinggal tarik klik, kemudian kita tarik seberapa besar gitu, ya. Oke, oke. Terus kemudian ada juga di sini center ini tuh sama kayak ini ya, ya buat kayak model-model. Nah, ini juga jarang digunakan sih, ya. Pokoknya kalau Pen ID itu basic-basic aja dia. Ya, tapi kalau Request mau nggak mau harus gunain ini bisa dipakai. Kemudian ada hatch. Hatch itu kalau misalkan kita mau, nah masukin ya di dalam kotaknya itu kita ada sesuatu lah, ada isinya gitu ya. Mau kita hitamin gitu ya, atau mau buat warna yang lain di dalam apa boundary tersebut itu bisa itu. Terus kemudian ya komen-komen yang berkaitan dengan ya cara untuk memindahkan, ya mengcopy, memperpanjang, kemudian merotate, ya memirror, kemudian scale. Nah, ini sebenarnya caranya juga nggak terlalu susah ya. Jadi kalau misalkan kita mau move, jadi kita misalkan tinggal select nih eh, apa objek yang mau kita pindahkan, ya. Kita pilih objek yang mau kita pindahkan, kemudian kita tinggal ketik nih atau klik M, ya, untuk moving. M, kemudian kita move. Kalau kita udah tahu jarak berapa, ya, berapa jarak movingnya, itu tinggal kita masukkan misalkan 200. Ketik aja 200. Nah, dia akan pindah tuh ya. Kalau copy, konsepnya sama, ya. Jadi kita klik objeknya, kita copy, kemudian dia akan, ya, bisa menjadi dua gitu. Jaraknya juga bisa disetting, misalkan 200. Oke. Kemudian stretch, ya. Jadi stretch ini sebenarnya dia untuk memperpanjang gitu. Sebenarnya stretch ini kalau rectangle itu bisa ditarik aja nih di sini, ya. Tuh. Atau bisa dengan stretch nih. Saya klik stretch dulu baru saya blok nih area yang akan saya stretch. Nah, kemudian saya enter. Kemudian setelah saya enter, saya tarik nih. Ya, jadi dia bisa ditarik, bisa dipendekin, bisa dipanjangin, ya setelah memilih stretch itu gitu. Ya, nih atau bisa pakai command stretch. Ntar kalau lingkaran nggak bisa dia, gitu. Ya, yang penting basicnya dulu tahu nih. Jadi nanti kita akan coba untuk develop uh, Pen ID-nya menggunakan gambar redraw ya dari Pen ID gitu.
Oke, terus kemudian ya ada rotate. Ya, rotate ini gunanya untuk ya memutar ya. Misalkan kita mau rotate nih, kita klik rotate, kemudian kita pilih referensinya dan bisa kita putar. Nah, misalkan nih rotate-nya itu tidak 90 degree. Ya, ini kan 90 degree nih. Itu ya. Nah, itu kita bisa matikan nih di bagian bawah sini nih. Sorry, bukan. Yang ini nih. Ah, ya jadi bagian ini kita bisa eh ya, ini kita bisa rotate. Misalkan sudutnya berapa, kita bisa masukin digrinya berapa, misalkan 45 gitu ya. Kita rotate 45 degree. Seperti itu. Kemudian selain itu ada mirror. Ya, misalkan kita mau membuat ya satu lagi tapi yang berhadapan gitu. Ya, kita tinggal klik objeknya, kita mirror, kita klik ya, sehingga dia bisa mirror. Nah, pilihan ini kalau misalkan kita klik yes, maka dia sebenarnya mirror tapi tanpa ada kopian ya. Tuh. Tapi kalau kita pilih no tadi, maka dia mirror tapi jadinya ada kopiannya gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan ya, kebutuhan daripada drawing itu sendiri. Kemudian ada scale ya. Di scale ini untuk membesarkan atau bahkan mengecilkan objek ya. Oke, kita copy dulu yang ini. Kita coba skalakan yang ini ya. Klik SC ya, bisa langsung misalkan atau klik scale ini, pilih objeknya, kemudian enter, klik ya objeknya lagi. Nah, ini dia bisa dibesarin atau dikecilin gitu. Karena ini nanti sangat berguna nih pada saat kita meng-redraw yang namanya PNID, gitu kan? Oke. Terus kemudian kalau misalkan kita punya referensi nih, misalkan eh, panjangnya itu misalkan kita mau scale jadi 300. Nah, ini ada caranya sendiri nih, karena kalau kita SC-nya seperti tadi, nah kita susah nih taunya di mana sih titiknya. Tapi kalau kita punya referensi, maka caranya adalah kita klik eh, komennya, scale, ya, enter. Kemudian kita klik objeknya, kita klik R atau reference. Nah, kita klik lagi, ya, kemudian kita klik referensi keduanya, kemudian ditarik ke titik yang ingin kita sesuaikan, gitu, ya. Terus kemudian ada trim, ya. Trim itu kalau misalkan kita membuat nih, ya, ada garis, ya. Kemudian kita mau ya menggunting ya atau memotong. Maka kita bisa menggunakan command trim. Caranya ya tinggal klik trim ya, kemudian pilih objeknya. Nah, maka dia otomatis tuh ya, dia otomatis untuk terhapus. Nih ya. Kemudian ada fillet.
Nah, fillet ini juga sangat-sangat sering digunakan biasanya di penggambaran PNID. Ya, fillet ini caranya gimana? Caranya kita klik fillet sama kita klik yang garis satunya dan garis duanya. Ya. Kalau kita ada radius tertentu, maka kita klik R. Radiusnya misalkan kita maunya 50 gitu ya. Maka dia otomatis berubah tuh. Ya, atau R-nya mau kita sesuaikan lagi jadi 30. Jadi tinggal klik R ya, kemudian masukkan radiusnya berapa? 25. Nah, maka dia berubah sesuai dengan radius 25. Gitu. Ya. Jadi di dalam PNID itu kalau kita lihat kemarin ya, saya coba buka lagi deh. Kalau kita lihat lagi, jadi tidak ada dimensi, tidak ada macam-macam gitu ya, hanya gambar-gambar seperti ini ya, dan ini bisa kita buat. Nanti kita coba untuk apa namanya ya, meredraw lah ibaratnya ya. Nah, termasuk nanti garis-garis ini nih gimana cara bikinnya nih. Ya, kita nanti ambil sampling garis kayak gini. Oke. Nah, ya, terus masuk lagi ke AutoCAD yang tadi. Itu cara untuk ngefillet ya. Terus ada juga offset ya, explode, kemudian erase ini menghapus ya. Erase itu ya kita bisa hapus ntar ya, hapus objek. Kalau misalkan explode, misalkan kita punya polyline nih atau rectangle lah. Rectangle. Nah, kita mau explode nih, pecah gitu kan. Pada saat kita klik objeknya, kita klik explode, maka dia otomatis kepecah nih. Tuh, seperti itu. Ya, kemudian satu lagi ada offset. Jadi misalkan kita punya garis objek di sini, kita pengen offset nih ke atas. Nah, ke atasnya berapa? Kita tinggal masukkan misalkan 40, 60 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting itu adalah ini, basic komennya aja. Kalau di penggambaran PNID ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini semua bisa dibuat dari basic komen tadi ya. Bisa dibuat dari basic komen tadi. Oke. Nah, terus kemudian ini kan banyak teks ya. Ya, jadi kita tinggal buat teksnya nih. Ini buat teks nih. Teks ya, kita buat teks. Misalkan teksnya di sini nih ya. Klik DV001 misalkan gitu. Nah, kalau dia kebesaran atau fontnya mau kita sesuaikan ya, tinggal kita masuk ke dalam apa namanya? Bagian annotation ini nih ya. Bagian annotation ini nih. Kita sesuaikan teksnya nih. Nih, textile ya, textile. Kemudian ininya kita ganti, misalkan kita pakai apa nih? Arial misalkan, ya, Arial. Oke. Ukurannya misalkan eh, kita pakai Arial. Bentar, dia belum ganti. Kita masuk ke annotation, kemudian kita pilih Arial nih di sini. Nah, kalau dia kekecilan, kita bisa ubah dia teksnya, misalkan teksnya 10 ya atau 25. Nah, nanti kita sesuaikan sama gambar PDD kita gitu ya. Maka dia sesuai. Oke, nah mungkin sambil berjalan ya nanti kita coba masukkan, kita belajar
skala terkait dengan gambar PNID itu dulu gitu. Ya, oke. Tadi ada yang bertanya, ini udah di record ya kalau recordnya. Ini kan orang sipil jadi pasti memahami proses alur fluida dalam pipa. Mau tanya kapan dan kenapa kita harus memakai aksesoris-aksesoris pipa yang tepat. Misal dalam pemilihan valve, reducer, T, dan lain-lain sehingga tidak salah ketika menggambar PNID. Eh, Kalau berkaitan dengan ini harus paham dulu ya atau belajar terkait dengan komponen ya. Dan ini sebenarnya open nih. Valve itu fungsinya apa sih? Reducer tuh fungsinya apa sih? Jadi kalau misalkan kapan saya memasang reducer ya pada saat ada flow yang mengecil gitu. Misalkan dari flow sini atau ini ada contoh deh. Misalkan di sini ada flow nih, nah ini nih. Ini kan dari diameter 600 DN 600 ke DN 850 nih. Dia keredus nih. Kenapa dia ngeredus? Karena dia ngejar ukuran di sini. Ukuran di sini DN 300. Bisa aja dia lompat langsung tapi nggak ada ukuran yang tersedia gitu atau konsiderasinya terkait dengan kalkulasinya ya karena proses akan menghitung ini ya kalau misalkan dia tiba-tiba langsung drop eh, ukurannya bagaimana efeknya gitu karena ini kan fluida gitu ya selalu ada efek terhadap perubahan-perubahan mau dibelokin aja ada efeknya mau dicekek ada efeknya mau diredus ada efeknya kalau T ya tadi T itu dia ketika ada percabangan makanya fungsinya kan misalkan di sini nih ada T nih nah ini kenapa dia ada T ya karena ada percabangan gitu ya. Makanya saya selalu bilang bahwa Pen ID itu ya didevelop berdasarkan ada referensinya. Karena kalau nggak ada referensi, pasti sama. Orang proses pun juga bingung. Ya disuruh bikin misalkan, coba bikin apa namanya Pen ID plan amonia ya, tapi nggak dikasih referensi. Kira-kira gimana bikinnya? Ya sistemnya sebanyak itu, sekompleks itu, tidak ada referensinya. Gitu. Makanya selalu ada referensi untuk developing apakah itu mungkin dari PFD sederhana gitu ya yang nantinya di develop jadi PNID dari PNID itu nanti dibahas berkali-kali sampai kemudian bisa final gitu ya nah itu jadi punya histori yang panjang ya terkait dengan proses development PNID gitu yang mesti dipahami adalah alur fluida itu ya yang ada di dalam pipa secara upstream ke downstream gitu oh ini dari well ya misalnya contoh ini dari well dari sumur kan kalau contoh yang ini sebenarnya sama aja kayak kemarin gitu yang kita bahas kemudian dari sumur ini itu dia masuk ke dalam header nih ini kan header ya artinya header itu apa fungsinya mengumpulkan nih ngumpul di sini jadi semua yang dari well ini akan bersatu di dalam header ini ya header ini kemudian dia di sini dikirim ke separator ya untuk apa untuk dipisahkan ya nah itu jadi logikanya itu dulu nah nanti misalkan nih kita udah tahu, oh secara flow dia itu dikirim dari sumur ke separator untuk dipisahkan. Nah kan pertanyaannya adalah di dalam flow dari well ke separator itu ada apa? Kan itu ya ada apa? Ya pastinya satu ada pipa. Kenapa ada pipa? Ya ada penghubung dari well ke separator. Yang kedua, secara kalkulasi sizingnya berapa? Kayaknya penting tuh.
Berapa ukuran, kan harus ditentukan ukuran pipanya. Oh, ternyata ukuran pipa yang dibutuhkan adalah sekian untuk mengakomodir flow berapa ton, ya. Nah, terus kemudian ukuran upstreamnya berapa? Artinya apa? Kita tie in itu ukuran berapa? Dan kalkulasi sizing kita mau ngejar ya ukuran yang berapa gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita sudah memahami di situ, selanjutnya adalah komponen apa saja yang ada di situ gitu yang perlu kita sediakan gitu. Nah, itu udah masuk ke fase development gitu. Ya, sederhananya ya di dalam pengembangan PNID ya, bentar. Ya, di dalam pengembangan PNID. Nah, kita melihat sistem gitu. Ya, tadi kan kita udah tahu, oh berarti di dalam situ apa aja yang biasanya di proyek geothermal ini kan geothermal ya. Itu ada. Oh, mestinya ada valve ya. Valve-nya taruh mana tuh? Atau valve apa aja yang ada gitu. Contoh misalkan ini kan ada HCV di sini nih. Ya, ada kontrol valve nih di sini, ya. Di sini juga ada flow control nih, ya untuk ngatur flow-nya, gitu kan. MOV, ya. Nah, eh, gimana cara nentuin ini ada gitu, ya. Sebenarnya ini nggak ada pun nggak masalah gitu, ya. Nggak masalahnya dari sisi apa? Dari sisi flow-nya mengalir gitu. Tapi kok ini ada? Ya karena kita perlu ya mengatur flow, ada kebutuhan untuk pengaturan flow di situ. Nah, itu. Nah, untuk mengatur flow-nya itu ada banyak, bukan cuman ini, bukan cuman sistem ini gitu, ada banyak. Tapi kok kenapa dipilih ini? Nah, balik lagi kepada tadi referensi-referensi yang sudah disepakati gitu. Karena klien ya itu punya hak untuk menentukan, ya kita cuma bisa kan kita konsultan, misalnya kita di engineering, kita konsultan, kita membuat suatu desain. Yang mengapprove desain itu kan tetap klien, ya owner. Karena itu part of mereka punya facility. Jadi pilihan-pilihan itu banyak, sehingga memang harus ada referensi. Walaupun awalnya kita buat pakai sistem apa, tapi klien bilang, oke ikutin ini aja nih yang existing, atau ikutin aja plan yang punyanya, misalkan geothermal, atau punyanya PGE, punyanya Star Energy, atau punyanya Sarula, atau punyanya siapa gitu kan, Medco, ya. Jadi akan ada referensi, ya. Kalaupun nggak ada ya tadi kita develop, kita tentukan berdasarkan ini, dan ini bukan tugasnya seorang drafter gitu ya, desainer gitu. Itu tugasnya seorang senior engineer gitu ya untuk menentukan itu semua. Jadi pemahamannya adalah saya tahu flow-nya seperti apa dan saya tahu bahwa penentuan sistem tadi, komponen-komponen mandator yang harus ada di dalamnya itu saya harus koordinasikan dengan senior, kecuali Bapak ya Thomasnya mau jadi senior engineer. Nah, itu butuh perjalanan panjang, nggak bisa satu kali training langsung apa namanya bisa jadi senior, nggak gitu ya. Itu butuh pengalaman panjang. Tetapi dari sisi pembacaan Masnya udah tahu, oh ternyata dari flow ini ke sini butuh komponen-komponen ini gitu, butuh valve, butuh fitting ya gitu, dan seterusnya. Jadi nggak usah worry, ada referensinya. Yang penting tahu ini tuh apa sih. Makanya saya bilang kan ngajarin itu cara untuk bacanya gitu. Oh ini line number, ya line numbernya ini apa maknanya gitu. Itu yang kita perlu tahu, ya. Karena kalau misalkan kita
mau tahu kenapa sih ada valve ini di sini. Nah, itu ceritanya panjang. Karena mesti apa valve ini pun nggak ada tuh nggak masalah juga sebenarnya, gitu ya. Atau tipenya berbeda pun ya nggak masalah juga sebenarnya. Considerationnya panjang, bisa jadi referensi, bisa jadi ketahanan daripada si terus ini. Tapi kita mesti tahu, oh di sini ada control valve gitu. Control valve dengan ada notch-nya, diameternya sekian, ya. Kemudian ada line bypass yang harus di-provide di situ, ya, dan seterusnya. Ya, terus di sini ada bisa di apa namanya buka tutup gitu ya dan seterusnya. Oke. Nah, terus kemudian kita coba lihat di sini. Ini kan ada etiket gambar ya atau kop kop gambar gitu kan. Ya, ada kop gambar gitu. Nah, di dalam development pen ID kita harus mempertimbangkan yang namanya ya etiket atau kop gambar gitu. Jangan sampai kita gambar tapi skalanya itu nggak beraturan sehingga besaran daripada komponen-komponennya itu tidak matching gitu ya. Artinya terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya. Nah, itu yang jadi persoalan. Ya, saya ini coba copy dulu deh. Saya coba copy, taruh bawah sini. Ini saya coba kosongin dulu. Nah, kosongin dulu. Jadi seolah-olah kita bekerja dengan apa namanya adanya referensi kop gambar yang jadi acuan. Ya, berarti harus mendalami materi piping engineer untuk bisa memastikan fungsi dan fungsi ekstrak tersebut, Mas. Yes, betul, Mas Heri Murti. Ya, jadi kita harus tahu nih, gini. Yang kita harus pahami adalah kita itu orang apa, ya? Kita tuh orang apa? Kalau kita orang proses, sebagai apa? Nah, balik lagi tuh. Kalau kita orang proses sebagai apa? Apakah sebagai desainer, sebagai engineer, sebagai senior engineer, ya? Karena ranah terhadap apa namanya ya, pengetahuan itu didasari juga dari background kita gitu, ya. Atau misalkan kita sebagai piping engineer misalkan. Makanya saya kemarin bilang, ya, kita itu ketika kita seorang piping atau kita seorang mechanical nggak boleh buta sama disiplin lain karena ada intervensinya di mana kita perlu ya belajar sehingga disiplin yang jadi background kita itu tetap ya relevan dengan disiplin lain gitu atau tetap bisa mengakomodir konsen-konsen dari disiplin lain. Kan susah juga kalau misalkan kita orang piping tapi nggak bisa baca PNID. Atau atau ya dibalik kita orang proses tapi kita nggak bisa piping basic lah. Ya, basic itu sejauh mana ya balik lagi sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Apakah dia senior, apakah dia itu junior, apakah dia drafter itu. Karena kalau drafter ibaratnya saya nggak perlu tahu tuh apa itu valve, apa itu apa namanya. Saya cukup gambar aja udah dikasih sketsa sama desainer. Nah, cuman di sini kita belajar ya pengetahuan pengetahuan terkait dengan memahami ya bukan hanya terkait cara gambar tapi cara baca bahkan implementasinya gitu. Jadi udah dapat orang pipingnya, udah dapat orang prosesnya gitu ya dari sisi drafternya, dari sisi kemudian engineer-nya ya yang melihat dari
perspektif pembacaan gitu. Ya. Karena misalkan kita mau pasang valve, valve. Valve aja bentuknya kita nggak tahu lah, susah itu. Ya, kalau udah diimplementasikan ke piping. Kenapa ada gambar spesial atau detail di sebelah kanan di bawah not Kak? Oke, cakep pertanyaannya. Jadi, kenapa ada gambar pendetailan seperti ini? Ya, karena ya, lihat di sini. Di dalam Pen ID dia kan hanya ya gambarnya seperti itu aja tuh. Ini not satu nih. Kan kita nggak tahu ketika proses ada konsen tertentu, contoh ini nih kan, 8 diameter, berarti jarak dari sini ke sini minimal 8 kali diameter, dan di sini 2 kali diameter, ya. Jarak itu apa yang dimaksud? Maksudnya strike-nya. Nggak boleh ada yang mengganggu ya di sepanjang ini. Jadi nggak boleh nih pasang apapun, misalkan mau pasang belokan, bypass di sini, nggak boleh di sini, di sepanjang ini. Harus setelahnya gitu. Nah, kenapa ada pendetailan? Karena bentuknya seperti ini, special case. Di mana ketika bentuknya seperti ini, ya orang dari piping yang akan membuat dia sesuai dengan aktual, itu kebingungan nanti. Ini bentuknya gimana sih? Maksudnya mau diapain ini barang gitu. Ya, supaya ada gambar, ya, supaya ada gambaran. Nah, gambarnya kayak gimana? Note satu ini. Ya, ini kan note satu. Terus dia ada detail A. Coba ada detail A nggak? Kalau dia nggak ada, cari yang ada detail A yang mana. Note satu. Nah ini nih. Two phase sampling point shall consist of three sampling valve at size of DN40 ya. 0 degree direction, 90 direction dan 130. Jadi ada tiga ya sampling point ya dengan sudut di mana 0 derajat, 90 derajat dan 135 derajat ya. Which is in line with ASTM. Nah, ini ada referensi standarnya nih. And PGE sampling point standar. Jadi standar daripada PGE. Minimum distance 15 meter from ya TFT injection port. The sampling connection elaborate in detail A. Jadi dia dielaborasikan di sini detail A. Detail A yang mana ini? Berarti 0 derajatnya itu ke atas ya, samping sama 135 derajat. Nah, piping harus mengakomodir ini dengan bentuk yang kurang lebih seperti ini. Berarti ada valve ya, seperti itu. Makanya balik lagi cara untuk membaca ya, cara untuk membacanya. Ketika kita udah paham sampai ke sana ya gampang jadi orang pipingnya gampang gitu ya. Bahkan kita bisa oh begitu rupanya gitu ya. Maksudnya bisa menambahkan atau mengurangi terkait dengan item-item yang ada di proses seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita misalkan ya, ini pemisalan di mana kita itu dapat gambar eh ya Pen ID scanan. Ya, tahu ya scanan ya. Jadi dia gambar tapi hasil scanan yang kita dapatkan ya referensi gitu. Oke, saya coba screenshot ya. Karena kita cuma dapat scanan ya kita screenshot nih. SS, kemudian kita masukkan ke dalam gambar atau etiket ke dalam AutoCAD. Ya, bisa dengan cara kita langsung paste aja. Nah, itu kan. Karena ini masih kegedean, ya mau nggak mau kita harus kalahkan kan. Kita scale. Nah, oke. Nah, kalau kita bicara gambar atau tulisan, kalau tulisan
Paling gampangnya adalah ketika kita punya crop gambar, ya minimal ya huruf yang paling kecil di crop gambar itu kurang lebih sama dengan tulisan-tulisan yang ada di dalam gambar. Kenapa? Supaya pada saat kita print out itu bisa terbaca dengan jelas, ya, bisa terbaca dengan jelas. Oke, misalkan ini scanan atau kalau misalkan mau lebih ini lebih apa namanya ya, lebih faktual, kita ambil aja scannya satu kop. Misalkan contoh ya, tapi kan kalau satu kop mungkin nggak bisa terlihat dengan jelas banget ya. Kalau misalkan kita scan apa snipping gitu ya atau screenshot satu kop seperti ini. Nah, bisa jadi itu nggak terlalu jelas nantinya, ya. Jadi ini kembali lagi ke metode. Kalau kita masukkan gini, kemudian kita coba scalekan sesuai dengan kop gambar ini. Nah, artinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, saya nggak tahu nih. Oh, apakah itunya bisa diiniin properties? Oke, dia nggak bisa. Kecuali dia insert gambar ya. Kalau insert gambar itu bisa. Ya, jadi bisa juga seperti ini gitu. Ya, dimasukkan untuk di redraw. Karena majority ya apa pengen itu redraw bukan bikin dari awal. Kalaupun ada bikin dari awal pasti ada referensinya. Ya, misalkan referensinya gimana maksudnya? Misalkan dikasih sama eh, proses engineer ya atau senior. Gambarin dong ini. Nah, dikasih sketsa tuh. Nah, dari sketsa itu kita develop ya, kita gambarin sesuai dengan sketsanya gitu, ya. Nah, misalkan ini kayak gini nih. Kita kan mau gambarin ini, tapi kan kelihatannya susah nih kalau seperti ini. Coba kita setting ya. Masuk ke option, drafting, atau snap setting, colornya. Kalau ini tuh besaran kotakan itu ya kalau lagi nge-select ini selection. Nah, kalau misalkan kita mau menggambarkan ini bisa juga di save as dulu gitu, biar kita bisa buat dia transparan. Jadi jatuhnya lebih gelap lah. Misalkan, hmm, yang ini aja nih. Misalkan yang ini kita save, download, oke, screenshot, kita save. Kemudian kita attach ya, image attach. Jadi kita attach si eh, gambar yang tadi ke dalam sini. Contoh misalkan ini,
Gede banget. C. Oke. Kemudian ini. Nah, bisa dibuat lebih gelap. Kalau di attach, kalau mau nge-redraw ya itu untuk mempermudah redraw. Tapi kalau langsung di copy gambarnya, itu biasanya dia eh, apa, susah gitu ya. Nah, jadi dia bisa dibuat lebih gelap supaya kita bisa lihat lebih jelas lah. Seperti itu. Karena kalau dia seperti ini, ya ini kan terlalu terang ya. Terlalu terang. Oke, nah sekarang saya mau kita ambil contoh aja. Taruh di atas. Oke. Misalkan kita punya gambar seperti ini yang kita harus redraw. Ibaratnya, wah kita dapatnya scanan-scanan gitu kan. Dan kita harus bikin ya scanan itu jadi benar gitu. Nah, dulu waktu saya masih jadi drafter ya, jadi saya ngegambar betul-betul ya dari scanan gitu. Nah, jadi cara gambar ini gimana ya kan? Kalau udah ada referensi atau natif itu mah enak ya. Tapi kalau belum ada ya mau nggak mau kita bikin di manual. Tapi untuk secara belajar biasanya saya bikin manual. Sebenarnya kan bisa ambil dari sini nih. Nih simbol-simbolnya nih. Nih, kan tinggal copy nih. Misalkan saya copy nih. Ya, khususnya untuk valve-valve-nya. Nah, kalau dia kekecilan ya tinggal diskalain sesuai dengan besarannya ini. Misalkan saya ambil contoh, ini ada valve-valve nih. Nih, taruh di sini misalkan. Nah, SC. Nah, ya kan? Kemudian kita agak ke bawahin. Dasar. Makanya biasanya kita buatnya itu garis-garisnya dulu biar lebih gampang. Ya. Oke, kita anggap kita dapat scanan nih seperti ini. Kita akan coba untuk mulai membuat PNID ya dengan ya drafting kan namanya drafting nih. Kita sekarang memposisikan diri sebagai drafter. Bahkan engineer pun kadang kalau nggak ini ya dia sendiri yang gambar gitu. Ya, contoh kayak kita buat ya apa nih kemarin namanya nih? Ya, line continue, rectangle. Oke, estimasi di sini aja nih. Nah, ya kan? Kan udah jadi nih rectangle-nya. Kemudian kita mau bikin segitiga ini nih. Kita anggap di sinilah. Nah, kita anggap di sini ya. Kemudian kita mirror. Makanya tadi kan kita belajar terkait dengan cara gambar. Nah, kalau misalkan dia nggak sampai nih, ini kan nggak nyampe nih. Ya, cari aja titik temunya. Bikin garis dulu ya. Kemudian kita extend nih. Klik yang ini nih, tuh kan? Trim. Nah, di trim gitu kan. Nah, ini juga di trim nih, yang tengah nih di trim. Makanya tadi kita belajar tuh basicnya dulu. Nah, terus kemudian kan udah kan? Kita buat garisnya.
Jadi terserah mau buat langsung garisnya atau tulisan. Ujungnya di sini nih. Ya udah ujungnya kita klik di sini. Nah, udah jadi nih tuh. Segini ya. Oke. Terus kita gambar sampai di bawah sini aja nih. Estimasinya sampai di sini. Mereka gambar sini, endingnya sini. Oke, ya. Nah, ini kan ada valve nih di sini nih. Tapi dia hitam, kan? Bal valve tapi hitam. Oke, kita bikin aja dulu garisnya nih. Kita bikin garis sampai ke atas ini nih, ya. Ini juga kita bikin garis. Sebagai apa ya? Sebagai referensi dulu, acuan. Nah, lihat. Tuh, udah jadi. Kemudian kalau mau masukin valve-nya, kan valve-nya itu dia ada flanknya, ya. Berarti tambahin flank dulu nih. Kita buat dulu flanknya, ya. Flanknya segini mungkin ya. Kita mirror. Oke. Kemudian kita copy dulu nih. Kita buat dulu versi yang apa? Normally close ini kan? Oke, normally close. Berarti kita hatch dulu yang dua nih. Ini hatch, ini hatch. Nah, kalau dia seperti ini biasanya dia tuh nggak nyambung. Nah, kan? Hanya harus disambungin. Nah, hatch. Baru dia nyambung. Oke, kita udah bikin dua nih. Kita coba copy dulu ya, copy. Kita rotate gitu ya. Nah, kita rotate, baru kita tempelin. Nah, tempelin ke titik yang mau kita pasangin. Nih, ya. Boleh nggak kalau misalkan ternyata ini kok dia kelihatannya jadi lebih apa namanya? Masih lebih kecil nih, gitu ya. Ya bisa di adjust aja lagi, misalkan flanknya nggak dilebarin nih. Nah, tapi di mirror lagi ya. Kalau misalkan dilebarin, nah biar sama. Oke. Kemudian kita trim. Nih, trim. Ininya kita tarik nih ke atas nih, ke sini. Ini juga sama. Ya, lama. Oh, memang lama kalau bikin Penedi yang dimana kita itu jatuhnya drafting dari awal gitu ya. Nah, terus kita copy lagi aja nih, kita rotate atau tempel buat dulu tadi ya, buat dulu semua garis ya. Habis itu valve-valve yang serupa itu ditempel-tempelin dulu gitu, dipasang-pasang dulu. Nah, terus ini tarik mundur nih. Coba kita lihat. Nah, udah jadi nih, ya kan? Ya, jadi biasanya untuk mempercepat yang namanya pekerjaan apa namanya pembuatan valve-valve ini itu dengan cara ya mengerjakan item yang sama ya. Contoh tadi kita buat garis dulu deh. Ya, kita selesaikan dulu yang bagian garisnya. Oke. Jadi semua garisnya itu kita selesaikan dulu. Ini sampai ke flanknya aja ya. Kemudian di sini juga ada sampai ke flanknya aja. Nah, kemudian di sini sampai ke atas ya. Semuanya yang pakai garis. Kalau yang kayak gini sama, copy aja biar apa namanya ukurannya sama. Nah, terus apalagi ini kan ada garis ke atas ya. Nanti ya kita main lainnya dulu. Terus ini juga ada bypass di sini. Sekali lagi ini non skalaktis ya. Jadi kita bikin garis-garis aja. Nih, kita coba lihat lagi hasilnya seperti apa. Jadi udah kebentuk nih.
udah kebentuk, tinggal kita pasang-pasang lagi apa yang mesti dipasang kan gitu. Oh ini ada garis juga nih saya lupa. Copy, pasang lagi, kemudian kita pasang lagi nih semua yang bagian bawah kan. Satu, dua, tiga. Ini juga ada nih. Nah kan. Kemudian yang menyamping tapi dia apa namanya? Normally open ya. Jadi hatch-nya kita hapus. Oke. Jadi kalau orang udah biasa AutoCAD ya, hal seperti itu boring bagi dia tuh mestinya. Ya. Hmm. Udah nih tuh. Jadi dikerjakan dulu yang tipenya sama ya. Lihat. Nah, udah mulai kebentuk sistemnya gitu. Nah, oke, kita trim. Nah, udah kelihatan ya. Terus di sini ada reducer nih. Ya, kalau ngelihat. Nih, ada reducer. Nah, kesalahan dari ini adalah dia tidak men-state berapa ukuran reducernya. Makanya saya bilang, kalau ada sesuatu yang nggak komplit dari Kennedy itu, mau orangnya proses yang bikin, disiplin lain tuh berhak komen gitu. Contoh saya orang instrumen nih, ya. Lah, ini kan pressure control valve saya ini berapa ukurannya gitu. Kenapa kok nggak diatur di sini? Nah, bisa jadi juga karena ruang instrumennya belum mengkalkulasi nih. Karena ada namanya control valve sizing untuk menentukan berapa ukuran control valve gitu. Sehingga dia di sini belum men-state. Jadi bolak-balik ya interfacingnya instrumen ke proses, proses ke instrumen, piping ke eh, proses, proses ke piping atau instrumen ke piping, piping ke instrumen itu biasa itu ya. Oke. Nah, karena ada reducer ya kita gambar aja reducernya. Ya, biasanya ya reducer itu misalkan ini 8 ya, biar dia simetris gitu ya. Kita mirror ya, kemudian kita bikin lagi depannya dulu nih. Misalkan gini ya kita buat dia center ya, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian kita mirror. Nah, jadi kan gitu. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini nih ya tinggal digambarin aja juga sama aja. Berarti kan dalamnya bulat ya. Coba kita gambarin yang ini deh. Berarti kita copy ini dulu, kita copy, kita tempelin di sini ya. Kemudian kita trim, kemudian kita hatch karena di dalamnya dia ada bulat gitu ya. Kemudian ada garis ke atas nih. Nah, kemudian ada garis ke samping kan gitu ya. Kita mirror lagi biar dia simetris. Kemudian kita arch, cari samanya gitu ya. Nah, sekitar gini lah kali ya. Udah, habis itu trim. Nah, ya, kalau ini kurang ya tambahin lagi aja nih, tuh, ya. Nah, bentuknya seperti itu, ya kan? Terus habis itu dia ada eh, ke atas dikit, ya, ada yang ke atas dikit, oke. Jadi kita bikin aja lagi ke atas, ke samping, sini.
baru dia ke sini, ya, tuh kan. Tuh, di sini nih. Ah, lihat, udah jadi deh, ya, ini trim nih, redusernya nih. Oke, sini. Terus kemudian ini kan udah nih. Terus ini ada garis nih, SI PCV, ya kan keterangannya. Ya udah tarik bikin garis lagi aja nih, kan di sini nih. Nah, terus bikin apa? Lingkaran. Misalkan estimasinya di sini nih. Nah, misalkan, oke, ini kita move, kita sesuaikan dulu. Oke, nih jadi karena ini kita udah buat referensi lingkaran, jadi kita samakan aja nih besaran-besaran lingkarannya ini, ya. Ini kita copy, tempelin. Kalau masih terlalu gede, ya bisa kita kecilin. Misalkan ini untuk yang bentuknya seperti ini terlalu gede nih, ya. Kita mau kecilin, bisa juga. Nah, tapi referensi yang ini harus sama nih. Kita copy ke sini, ya, dan seterusnya. Nah, ini mestinya dia sama semua ya, mestinya. Karena jadi nggak rapi dia kalau misalkan beda-beda. Oke, terus kemudian hmm, valve-nya masih ada yang belum ya. Kita tambahkan dulu nih valve nih. Oke, ini ada valve. Oke, di sini ada glow valve. Alhamdulillah. Rim, rim. Kemudian kita hatch. Oke, ya. Jadi, kan? Terus kemudian di sini dia ada garis lagi. Sini, ya. Sebelah sini juga ada. Nah, ini kan tipikal ya sama kayak gini ya. Bedanya kalau yang satu dia normally close nih, tapi yang ke atas itu dia normally open. Artinya apa? Ya artinya kita harus menghapus hatch-nya gitu ya. Oh iya, sorry sorry, ini beda ya. Kalau ke atasnya itu dia nggak pakai flank kayaknya. Nah ini, yang ke sampingnya pakai flank ya buat opening nih. Tapi yang ke atasnya nggak. Berarti ya tinggal kita hapus aja nih flanknya. Nabraknya ke bawah deh. Hmm. Ini hapus hatch-nya. Hapus, hapus. Nah, jadi ini juga sebenarnya bisa di copy nih, samping. Hmm. Ya, nah udah kelihatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita belajar nih cara bikin gini garis, jenis garis-garis tuh gimana ya, biar teman-teman tahu. Saya mau jawabin dulu pertanyaan nih.
Kenapa ada gambar spesial detail? Oh, itu udah tadi. Ada kelas piping engineer nggak yang Mas di Teknik Akademi? Ada, dicek aja Mas Eri Murti. Ada piping design tuh. Nah, itu belajar di situ. Apakah bisa menarik simbol langsung dari AutoCAD tanpa harus membuat dari awal? Kalau udah ada legend and symbol, bisa gitu. Jadi nggak perlu nih gambar-gambarin kayak tadi kan, tinggal tarik-tarik aja. Maksudnya kalau definisi nariknya itu adalah, oke ambil nih dari sini, tek, itu nggak bisa. Kecuali di AutoCAD Plan 3D yang buat Pen ID. Kalau itu udah ada dia simbol-simbolnya, gitu di AutoCAD Plan 3D. Jadi dia ada untuk bagian pembuatan Pen ID, ya. Mas izin, apakah bisa ambil sampel satu atau dua pen ID lalu ditunjukin cara baca flow-nya ya? Mas Heri Murti kemarin ikut gak ya? Kan kemarin kita udah baca pen ID tuh, ya. Maksudnya ini flow yang dimaksud apa gitu? Kalau flow yang dimaksud ya tentunya flow itu dari upstream ke downstream. Kayaknya kemarin kita belajar cara readingnya gitu kan dari atas. Dari tie-in, kemudian masuk ke gas filter. Setelah dari gas filter itu dia ke metering. Dari metering itu dia selanjutnya kemana, dikirim. Makanya kita startingnya kemarin itu dari block flow diagram. Dari block flow diagram itu ada PFD. Biar kita tahu nih processing flow-nya itu seperti apa gitu. Maaf Pak, mau nanya itu kan valve-nya full open, tapi kenapa harus ada dua ya sebelum dan setelah percabangan? Setiap sudden T itu valve harus ada tiga seperti itu kah? Apakah jumlahnya bisa dikurangi untuk efisiensi biaya atau? Oke, ini yang saya sampaikan kemarin ya. Mungkin Mbak Mutia ini nggak nyimak kemarin ya, maksudnya atau belum ikut kali ya. Nanti bisa dicek di recordingnya. Jadi itu namanya double block and bleed valve. Kenapa seperti itu? Karena untuk safety. Kenapa perlu safety? Karena ratingnya besar. Ratingnya besar artinya apa? Pressure-nya tuh tinggi. Bisa nggak satu aja? Bisa, bisa Mbak Mutia. Ya, tapi balik lagi ke kebijakan, ya. Balik lagi ke standarnya klien. Klien maunya high safety misalkan. Maka dia biasa minta semua sistemnya dia, ya, mereka udah state di dokumennya menggunakan double block and bleed. Jadi ketika ada valve pasti dia pasangan tuh, ya. Nah, biasanya juga cuma satu, misalkan ini nih bypass nih. Ini biasanya satu doang nih, ya. Satunya itu drain. Udah cukup gitu. Karena sistemnya double block and bleed, maka dia jadi tiga. Itu aja reasonnya sebenarnya. Ya, maaf Pak, saya fresh graduate jadi belum terlalu tahu banyak tentang PNID. Apakah setiap valve itu wajib ada instrumen kontrolnya seperti FC? Apakah di sini juga ditambahkan atau pada valve tertentu saja kalau jumlah valve-nya banyak seperti ini? Enggak, jadi gini. FC itu kalau ada yang perlu dikontrol, kan namanya flow control kan, ya. Pertanyaannya apa yang dikontrol? Kan gitu ya. Volume misalnya kayak gitu. Artinya ketika kita mau mengurangi, ya, ada sistem kontrol yang perlu kita kurangi. Ini kan balik lagi ke sizing tadi ya. Ya, atau ada pressure yang perlu kita kurangi, ya. Ini kan ada nih. Ini contoh ya, PCV, pressure control valve, ya. Pressure control valve itu artinya kita pengen mengurangi pressure, kita pengen kontrol pressure-nya gitu. Di sini tulisannya di setup 600 PSIG. Nih, ya. Ini di setup 600 PSIG. Karena kita pengen ngekontrol valve, maka kita harus masangin ini nih, PCV ini. Nah, intinya kayak gitulah. Kecuali kalau kita misalkan nggak mau kontrol, ya udah nggak usah pasang itu. Nah, kenapa di sini ada dua valve? Karena sebelum masuk ke kontrol valve, dia harus di, ya, proteksi juga gitu. Ya, proteksi maksudnya dari siapa? Pada saat ini bermasalah, kita punya blokade dari upstream dan juga downstreamnya. Gitu. Ya. Jadi, eh, kontrol itu ya tergantung sistem. Apakah memang dia di situ dikontrol. Contoh di sini nih.
Dari peak launcher ke receiver itu nggak ada. Kenapa? Karena dia udah dikontrol. Dia udah mencapai concern yang mau dicapai. Kan yang bisa diatur itu kan volumenya ya, flow-nya gitu kan. Kemudian kita mau atur pressure-nya. Nah, kalau ada kebutuhan untuk itu, misalkan targetnya itu, kan kita bisa bicara target nih, ya, dari titik satu ke titik dua, ya. Misalkan ini ada line, ya, dari titik yang sini, ya, titik sini ke titik sini, itu kita pengen target ujungnya kan ada filosofi desain. Di sini tekanannya 1000, ya, di sini 1000 nih. Di sini tekanannya em, berapa? 500. Nah, karena di sini tekanannya 500 dan juga flow-nya berapa meter kubik per hour gitu ya, dan seterusnya ya, maka eh, di setup sedemikian rupa supaya di antara ini ke sini itu ya mencapai objektif yang ingin dicapai. Salah satunya dengan cara apa? Ya menambahkan komponen-komponen kontrol. Nah, untuk memastikan ya komponen-komponen kontrol tersebut itu eh, sesuai, ditambahkanlah dia ya pembacaan, nah, gitu kan. Ada pressure indikator, ada pressure temperatur, apa namanya, temperatur indikator, ya, dan seterusnya. Nah, sifat indikator itu ya itu bisa dilihat langsung di plan. Nah, sedangkan orang kan nggak standby di situ, maka ditambahkanlah dia pressure transmitter. Nah, untuk transmit ke control room untuk kita lihat di situ, ya. Nah, di beberapa case, ya, itu kontrol valve itu dia sudah ada sistem yang otomatiknya. Otomatiknya gimana maksudnya? Pada saat dia mencapai tekanan tertentu, maka dia otomatis mati, seperti yang kemarin kita pelajari. Itu. Jadi itu integrasi tuh semua tuh, ya, integrated lah. Kenapa harus ada ini? Ya alasannya karena ini, ya. Jadi ada pressure yang perlu dikontrol. Nah, untuk tahu pressure yang tadi berapa, maka ada alat ukur, ya. Karena kita juga khawatir terkait dengan kegagalan atau adanya kebocoran, maka sistem daripada controllingnya ini kita buat sedemikian rupa supaya dia bisa otomatis misalkan. Karena kalau manual, ya kita harus, misalkan manusianya lagi atau operatornya lagi di mana, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga gitu ya. Orang harus ke sana lagi berlari. Ya. Iya kalau masih kekejar. Kalau enggak kan fatal gitu. Makanya semua balik lagi ke filosofi desain gitu. Ya, itu panjang ceritanya. Tapi yang saya mau titik beratkan di sini adalah kita itu mampu memahami gitu ya dari sisi konsen-konsen tadi. At least tahu konsennya jadinya oh ternyata konsennya gitu ya. Jadi yang tadinya kita nggak punya ilmunya sama sekali dengan ikut pelatihan seperti ini ya dengan kita investasi sekian kita punya insight baru gitu. Oh ternyata saya basicnya dari teknik mesin atau teknik kimia. Saya mau ke jadi orang proses. At least dengan ikut pelatihan ini saya udah tahu, oh ternyata ada banyak hal yang perlu saya pelajari, ya, ada banyak hal yang perlu saya ketahui, ya, yang bisa menjadikan rasa penasaran saya ini, ya, haus akan belajar ini jadi lebih besar gitu, ya. Kita nggak bisa berharap banyak, ya. Kita misalkan nih, oh saya pengen ikut pelatihan A misalkan, dengan harapan saya jago tuh, nggak ada, ya. Nggak ada orang seketika jago gitu, enggak. Karena pelatihan itu dia sifatnya mengajarkan sesuatu ya yang sifatnya general, tetapi dengan pengajaran itu bisa membuka pikiran kita untuk kemudian belajar lebih jauh. Jadi dia semacam kayak pemantik, apalagi kalau kita bicara dari basic, ya. Pemantik aja tek. Oh, valve, ada valve. Saya nggak tahu loh awalnya valve itu apa. Saya nggak tahu loh awalnya itu ada gate valve, ada check valve. Gara-gara saya belajar, ikut pelatihan, yang tadinya saya nggak tahu ini, saya jadi tahu ada komponen ini.
Walaupun saya belum begitu hafal fungsi-fungsinya, tapi setidaknya saya tahu. Setelah itu saya bisa belajar fungsi-fungsinya lebih jauh. Saya bisa belajar bentuk-bentuknya lebih jauh gitu. Jadi ada pemantiknya. Kalau nggak sama sekali, kita zero, kita nol gitu. Nah, dan itu yang lebih penting daripada yang nggak mau belajar sama sekali, gitu ya. Jadi balik lagi ke filosofi desain kan sama pertanyaannya. Kenapa di sini ada pick launcher? Nah itu kan. Kenapa di sini ada PSV? Ya, kalau semua pertanyaannya itu misalkan di sini, kenapa ada valve ini, kenapa valve ini, ya, itu akan panjang ceritanya. Tapi setidaknya kita udah melihat gambaran, oh ternyata dasar daripada itu semua ada background, reason, secara filosofi desain itu, ya, ada background secara filosofi desain. Oh di sini ada PSV, ya. Kemarin kita bicara fungsi PSV itu apa? Oh, VSP itu untuk rilis. Berarti dikhawatirkan di sini terjadi over pressure, ya, ada tekanan yang eh, apa nyangkut di sini, itu bisa rilis ke sini. Nah, seperti itu, ya, atau tekanan yang berlebih, ya. Itulah tujuannya kita belajar, oke. Jadi harapannya saya tuh after belajar ini jadi wawasannya tuh kebuka. Oke, saya harus belajar ini nih karena saya pengen jadi orang proses gitu. Oke, selanjutnya saya mau belajar terkait dengan kalkulasinya. Karena kan beberapa kali saya singgung terkait dengan kalkulasi gitu kan. Itu supaya apa namanya? Komplit gitu. Ilmunya komplit dari ujung-ujung. Masalah deepnya ke dalam seperti apa itu butuh long experience gitu. Nah, kalau kita misalkan nggak punya eh, basic sama sekali, ya gimana mencapai experience itu gitu. Oke, jadi saya coba lanjutkan lagi ya. Untuk AutoCAD Plan 3D ada yang free, ada ya cari aja di software-software, tinggal ada di Get into PC, kemudian juga download di .ir, kemudian di website-website yang lain yang memang menyediakan gitu ya. Hal-hal seperti itu tuh ini nih. Untuk software-software itu banyak kok, tinggal cari aja. Yang jadi masalah di kita itu kadang kita malas nyari, ya. Jadi seolah-olah kayak Google itu tidak terpakai lagi gitu. Padahal ketika kita klik, oh ini ada nih di sini, ya. Sama paling masalahnya itu kadang kita ketemunya sama yang scam, ya iklan-iklan tertentu gitu. Jadi bisa bertanya, bisa sambil nyari atau apa namanya lihat di YouTube gitu ya, di mana downloadnya. Atau bisa pakai student's license juga, ya, atau bisa pakai versi yang trial untuk belajar itu juga bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar kita nih sekarang. Nah, ya, ini kan masih belum selesai nih. Contoh kita balik lagi ke sini nih. Ini ada lagi nih. Ini tipenya bal aja. Kita copy, ya, kita masukkan lagi ke sini. Oke, trim. Oke. Nah, di sini ada kotakan nih. Kita rectangle aja nih. Nah, ya kita rectangle. Terus di sini ada garis nih. Nah, oke. Terus ke bawahnya sama. Kalau dia nggak matching kayak gini nih, tinggal di move aja untuk disesuaikan. Ya, di move untuk disesuaikan. Oke. Nah, ini nih spesial nih. Di sini ada case di mana ini harus sama nih. Kita copy aja. Ya. Nah, ini ada case di mana ada line tertentu nih. Bentuknya seperti ini nih. Ya, mestinya sih tersedia. Coba kita lihat ya. Ini, kemudian kita sampai sini. Ya, garis ini itu kan kalau di AutoCAD itu kan ada banyak nih.
Ya. Misalkan kalau belum ada, kita coba cari di sini. Ada nggak dia yang bentuknya seperti itu? Kalau nggak ada ya mau nggak mau bikinnya tuh manual. Jadi show all and types. Yang nggak ada model kayak gitu. Nggak tahu kalau di AutoCAD terbaru ya. Ini saya soalnya pakai versi yang 2022 nih. Nah, tapi kalaupun nggak ada ya udah misalkan kalau yang atas tadi ada tuh yang ini F8 kan gini nih. Oke, kita copy. Nah, ya udah di copy-copy aja ini. Dua, tiga. Terus kalau yang atas ini, ya yang ini nih, ini tadi ada nih. Jadi caranya, ini tadi yang bulat. Soal and types. Nah ini nih. Oke, fence line. Nah ini kan nggak kelihatan ya. Kita mau buat dia itu kelihatan lah. Properties. Kita coba land tipenya. Nah ini coba. Kalau satu, 10. Seratus. Ini biasanya masalah scale-nya nih. Kita cari tahu dulu. Berapa skala yang oke. Ini scale-nya 0,1. Oke, berarti ini lebih kecil lagi nih. 0,001. Kekecilan. Ya, gini-gini lah ya contohnya. Kalau distance-nya ini. Jadi kalau udah tahu basic daripada penggambaran, apa namanya, PNID ini, cara untuk mengoperasikan AutoCAD ya mestinya nggak sulit untuk eh, apa penggambarannya seperti itu. Nah, mungkin kita silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Yang penting ini basic aja nih sebenarnya untuk tahu. Kemudian cara untuk nambahin teks nih. Ya, teks itu misalkan kita mau buat teks di sini. Ya, from jadi empty ya. Jadi apa namanya? Coba saya. Jadi kan ada teks nih. Nah, teks diklik aja. Habis itu dia di mana mau buat teksnya. Kemudian ketik aja tulisannya apa. From flow controller.
Kalau kekecilan ya tinggal dinaikkan. Oh, ini oh sorry, tax high-nya. Nah, ini nih, 25 gedean. Nah, oke, kan mulai kelihatan kan. Kemudian ya kalau ini sama aja ya, ini gampang nih. Tinggal bikin bisa itu. Ini kan line number ya. Nah, kalau line numbernya itu misalkan lebih kecil, biasa yang lama juga itu ya tulisan-tulisan ini tagging-tagging ya. Itu kan 6 inch PG SI, yang udah diketik aja 6 inch strip PG strip SI strip A030A A03A strip 019 ya 019. Nah, jadi deh. Kalau masalah tagging ini tinggal di rotate ya. Kalau yang ini misalkan ini kan lebih kecil nih tulisannya nih, tinggal disesuaikan aja dengan copy RO tuh 3/4 inch BV ya. 3/4 inch strip BV, strip taggingnya berapa misalkan tuh satu. Oh dia kalau kayak gitu jangan tuh 3/4 inch BV misalkan aja ya. Terus ke sini kalau mau di bawahnya ya di enter aja. Nah, kalau mau rata tengah tinggal dibuat rata tengah gitu ya. Ya kurang lebih caranya seperti itu. Nah, ini dengan basic AutoCAD seperti itu kita sudah bisa apa namanya? Membuat ya PNID kita sendiri gitu. Dengan catatan ya tentunya kita harus punya referensi supaya kita bisa develop gitu. Karena jadi kalau ada yang bertanya gimana caranya saya bikin dari awal gitu ya, ya jadi senior dulu 10 sampai 20 tahun mungkin. Ya baru bisa dengan berbagai macam referensi. Karena ketika disuruh buat dari awal, orang yang punya pengalaman yang diproses pun ketika dia nggak punya referensi belum tentu bisa bikin gitu. Artinya kan kalau bikin dari awal kan something yang udah dihafal dalam kepala gitu. Ya, nah itu. Permisi Mas, izin tanya keluar topik. Saya mahasiswa teknik sipil, punya skill di bidang drafter 2D dan trading, dan punya ketertarikan di proyek industri dan tahu berapa berapa apa nih? Beberapa barang mekanikal. Kira-kira apakah ada drafter PND dari jurusan sipil atau rata-rata dari jurusan industri mekanikal teknik? Ada ya. Jadi gini, drafter itu kita harus bedakan ya antara drafter dan desainer ya. Drafter itu mau backgroundnya juga SMK, mau backgroundnya juga nggak sekolah. Kalau dia pernah sekolah gambar, ya bisa aja. Karena drafter itu yang gambar. Mau gambar rumah, mau gambar PNID, mau gambar pipa, bisa. Gitu kan.
Kalau desainer beda. Desainer seseorang yang memang dia paham terkait dengan penggambaran. Jadi kalau dari sisi eh, apa orchard gitu ya, berarti di bawahnya si desainer itu ya drafter, di atasnya drafter itu desainer. Desainer yang memberikan pengarahan, gambarnya seperti ini ya. Kalau nggak ada desainer, biasanya langsung engineer ya, engineer yang memberikan pengarahan gitu. Jadi bisa aja mau dari sipil, mau dari manapun bisa. Makanya belajar itu penting supaya kita punya banyak pilihan untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Kan kalau misalkan udah belajar punya portofolio apa punya portofolio terkait dengan Pen ID, ya bisa jadi alurnya ke sana. Kan nanti tinggal ditanya, "Kamu pernah bikin Pen ID nggak?" Bilang aja pernah, kan gitu ya. Kalau udah ditanya teknis, saya sih bagian drafter gitu kan memang apply-nya sebagai drafter. Jadi saya menerima sketsa dari desainer atau dari engineer, kemudian juga saya itu apa namanya menggambar Kennedy yang sudah ada referensinya sehingga saya tinggal mengikuti gambar tersebut ya gitu. Jadi bisa aja, nggak masalah. Tinggal kita punya skillnya atau enggak gitu. Kalau udah punya skillnya, udah. Apalagi bisa 2D, bisa 3D, itu udah bisa gitu. Tinggal at least punya pemahaman sedikit di situ ya. Makanya dengan ikut pelatihan-pelatihan, akhirnya kan kita punya wawasan, kita punya pemahaman. Itu jadi modal juga pada saat kita misalkan apply ya, diwawancarain ya, itu punya punya nilai plus gitu, punya nilai tambah. Karena drafter itu ya dia dilempar-lempar aja, kadang jadi drafter instrumen, jadi kadang jadi drafternya mechanical ya, piping, yang penting dia bisa gambar. Oke, silakan kalau ada mau yang nanya lagi, saya coba buka itu. Ya kalau penggambaran ya gini-gini aja ya, yang penting udah tahu nih cara masukinnya. Nanti kita banyak ngulik di 3D ya, karena eh, apa namanya di 3D itu kita akan belajar lagi pembacaan PNED sebenarnya. Jadi pembacaannya dan juga pengimplementasiannya ke dalam skala sebenarnya kan gitu. Ya, nah, kita nanti lanjutkan ke sini. Ya mudah-mudahan sih kita bisa bahas semua nih. Ya. Hmm. Jadi ya saya singgung sedikit ya. Kalau proses itu dia mengembangkan berdasarkan flow, ya berdasarkan proses lah ya, gitu. Tapi kalau udah masuk ke ranahnya piping, ya dia udah berbicara terkait dengan skala sebenarnya. Skala sebenarnya itu gimana maksudnya? Kita harus menyesuaikan dengan satu hasil survei. Ya, hasil survei itu gimana maksudnya? Ya tadi, oh tie-in-nya di mana? Ya, bicara aktual ya, kita ngambil titik awal di mana? Berdasarkan hasil survei. Kemudian lokasi-lokasi tertentu, misalkan lokasi peralatannya di mana? Ya, vesselnya di mana? Lokasi pompanya di mana? Kemudian dia mau ngirim tappingnya di mana? Dia mau kemana gitu ujungnya. Nah, itu yang nanti kita bahas. Biar tahu, ya. Itu. Dibayangin kita udah apa namanya? Tahu secara basic fundamentalnya, ya. Itu udah jadi modal banget tuh. Kemudian kita ya belajar cara untuk gitu kan? Cara untuk ngebacanya gitu. Membaca flow-nya, ya. Kemudian kita belajar cara gambarnya gitu. Jadi sekalian dapat bonus gambarnya juga gimana. Nanti kita belajar implementasinya gitu. Ya, implementasinya tadi kita belajar dari sisi piping, dari sisi instrumentasi. Jadi satu nih, karena kan ini udah bentuknya apa namanya? Bentuk fisik gitu, ya. Jadi bayangin tuh. Karena kalau
teman-teman belajar dari orang proses, setahu saya nggak akan diajarin implementasinya gitu. Ya, mungkin sampai cara bacanya aja. Tapi kan kadang kita itu susah membayangkan, ya, susah membayangkan bentuk di PNID seperti apa, aktualnya kayak gimana, kan itu jadi persoalan tuh, ya. Makanya saya menambahkan gimana caranya kita bisa belajarnya itu at least dapat insight-nya itu full package gitu, ya, sampai ke bentuk implementasinya supaya betul-betul kebayang terkait dengan eh, apa namanya processing dari BFD PFD PNID sampai kemudian fisikalnya gitu, ya, barang-barang sebenarnya, ya, walaupun barang sebenarnya itu ya tentunya berdasarkan gambar atau fisiknya dari vendor ya. Kalau di 3D itu kan ibaratnya mirip-mirip gitu, ya. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Ya, silakan kalau yang mau nanya sebelum kita istirahat dulu, nanti kita coba lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk. Nah, ini nanti kita bacanya PNED baru ya, bukan yang kemarin ya. Jadi nanti kita baca lagi PNED yang baru. Nah, lebih lebih kompleks saya kasihnya nih. Nah, makin puyeng kan. Ini apa lagi nih? Hmm. Biar biar kepalanya makin puyeng. Ya, nanti kita ini belajar itu. Oke, ada yang mau nanya nih. Izin tanya Mas, dalam scope piping, tugas spesifik apa yang membedakan antara piping engineer dengan senior piping engineer? eh yang spesifik mungkin ya, kalau dari sisi pekerjaan, ya, kalau piping engineer tentunya dia mengerjakan langsung, ya. Kalau senior piping engineer biasanya dia mereview, itu bedanya tuh, ya, mereview punya piping engineer. Tapi di sisi lain pun dia senior ini kadang juga dia tetap mengerjakan dokumen yang apa namanya lebih kompleks, ya, lebih kompleks dari yang dikerjakan oleh piping engineer. Misalkan ada dua kalkulasi, kalkulasi satu lebih susah gitu kan. Nah, senior piping ini yang mengerjakan, ya. Gitu aja sih sebenarnya. Walaupun di dalam real project itu ya kadang orangnya satu gitu, ya. Nggak ada senior, cuman adanya ya piping engineer aja gitu. Ini sih Mas, ini kalau bedanya proses engineer dan proses analis apa ya Mas? Proses analis. Apa nih maksudnya nih proses analis nih? Dalam konteks apa nih? Di bidang apa maksudnya di engineering kah? Karena di engineering itu setahu saya ya hanya ada proses engineer ya. Proses analis itu saya dalam piping engineering. Piping engineering itu setahu saya nggak ada proses analis gitu. Saya nggak paham juga nih proses analis nih maksudnya apa, apa yang dianalis. Kalau analis analis analisnya itu sifatnya statistika, itu beda cerita gitu ya. Gitu. Kalau ya runtutannya kalau di engineering ya proses engineer, senior proses engineer, kemudian juga ada proses safety engineer, ya kan? Ada proses designer, ya, lead lead proses designer gitu. Kalau proses analis
saya kurang ini nih, kurang nangkep nih. Kalau untuk dokumen biasanya apa aja Mas di orang proses itu? Oh banyak, banyak. Ada kalkulasi ya, ada kalkulasi. Mungkin bentar saya coba buka deh. Jadi ini sebenarnya belum dipublish ya. Kalau mau belajar lebih jauh terkait dengan apa namanya proses gitu kan, saya coba show dulu nih yang ini nih. Jadi rencananya itu memang teknik akademi itu bakalan bikin event gitu ya, event eh tapi kayaknya belum di-share officially deh sama adminnya. Nih, saya share. Nih kalau mau belajar proses lebih jauh nih. Jadi rencananya bulan depan itu teknik akademi itu bakalan ngadain apa namanya eh, pelatihan terkait dengan kalkulasi atau analisis gitu ya. Selama 12 hari, ya 12 kali pertemuan ya terkait dengan penentuan ukuran pipa ya jadi menggunakan HISIS gitu ya dan juga Excel kemudian eh, ukuran pompa ya pump sizing sama pakai Excel dan juga HISIS storage tank separator ya control valve yang tadi kita juga sempat mention ya PSV termasuk juga breather valve tuh ya biasa di tangki-tangki ini ada breather valve selama 12 kali pertemuan gitu ya. Eh apa namanya yang mau mendalami karena ini udah ranahnya engineer nih kalau ini. Jadi misalkan ada yang oh, oke saya basicnya dari teknik kimia gitu kan. Kalau dari teknik kimia dan ranahnya mau ke arah proses engineer atau mungkin dari piping tapi dia pengen belajar lebih jauh terkait dengan proses penentuan ukuran di dalam sistem gitu ya. Itu cocok gitu ya dan apa namanya sangat-sangat terjangkau sih. Ya, terjangkau itu gimana ya? Kalian teman-teman bagi aja nih misalkan harganya sekian gitu ya. Dibagi dengan 12 kali pertemuan ilmu gitu ya. Dan kadang kan ngitungnya kayak gitu tuh. Kadang ngeliatnya kita oh, mahal banget gini-gini segala macam ya. Tapi balik lagi insight-nya itu luar biasa gitu ya. Ya. Dan bahkan engineer-engineer itu yang fresh graduate ketika dia apply belum tentu bisa menghitung ya, bisa menghitung. Karena di kampus ya nggak diajarin spesifik gitu ya. Nah, kemudian dapat bonus Excel spreadsheet-nya gitu. Jadi dapat bonus spreadsheet kalkulasinya. Nanti kan diajarin cara nginputnya gini, dapat datanya dari sini, nanti dapat hasilnya gini, dapat kemudian ukurannya sekian gitu, dapat kemudian hasil analisisnya sekian. Nah itu diajarin sampai ke sana. Nah itu insya Allah bulan depan baru diadain. Ya nanti diinfoin lah ke teman-teman kalau mau belajar lebih jauh terkait dengan eh, pendalaman yang tadi itu. Ya terkait dengan proses. Izin tanya Mas, untuk junior process engineer apakah bertanggung jawab cukup sampai PNID atau sudah pasti sampai ke 3D Mas? Kalau udah ranahnya engineer yang proses itu bukan ke 3D, tapi dia ke sini nih yang saya show ke kalkulasi. Jadi junior engineer itu ya bisa bikin dokumen, bisa bikin kalkulasi, ya. Jangan sampai kalian ngaku engineer, tapi disuruh ngitung nggak bisa ngitung. Lah, bukan engineer dong. Engineer kan ya udah kuliah gitu, udah diajarin ngitung. Misalkan nih apa namanya Mas apa Mbak Mutiara gitu ya. Apa misalkan junior engineer. Tapi pada saat diminta baca PNID ya nggak bisa gitu kan. Nah, susah tuh. Atau misalkan disuruh ngitung, coba hitung ukuran tangki ya. Coba ikut hitung kapasitas tangki gitu dan seterusnya. Ternyata nggak bisa gitu. Coba pakai HISIS untuk menentukan line pipa nggak bisa. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Karena itu ranahnya seorang apa namanya proses engineer gitu. Ya event junior. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dalam pengembangan PNID? Kemarin kita bahas ya, jadi ada BFD, PFD, ya referensi desain basis, filosofi desain, kayak gitu untuk tahu ya. Kalau dari sisi engineer, balik lagi nih, kita memposisikan sebagai apa Mas Abdul, ya.
Kalau untuk training web sales analysis ada Mas, ada. Ini saya beberapa kali juga nih ngajar nih kalau web sales analysis gitu. Kemudian contoh kalkulasi hitungannya ada Mas di contoh kalkulasi hitungannya ada Mas di orang engineer. Nanti saya coba cek ya contoh hitungannya itu karena ini agak apa namanya panjang dia modelnya itu spreadsheet gitu yang lumayan lumayan banyak gitu isinya. Misalkan nih kalau ada line pipa tuh, semua line pipa itu dihitung gitu. Ya tadi di PNID tadi ya. Di PNID itu emang ini ujuk-ujuk langsung ada ukuran 6 inci. Enggak, ini dihitung ini semua. Ukurannya berapa? Menggunakan apa? Menggunakan tadi perhitungan yang ini nih. Nih, ya. Line pipe sizing gitu. Ya. Oke. Nah, mungkin nanti kita lanjutin lagi ya. Kalkulasi kayak kalkulasi kayak yang perancangan pabrik di teknik kimia bukan ya, Pak, tahap preliminary. Maksudnya gimana, Mbak Mutia? Kalkulasi kayak yang perancangan pabrik di teknik kimia bukan ya, Pak? Maksudnya yang tadi ya semua ya, mau di perancangan pabrik, mau di yang di perancangan apa namanya? Migas, semua kepake gitu. Ya, kalau di jurusan teknik kimia biasanya kan dia memang ada tugas tuh perancangan gitu kan. Ya saya nggak tahu detailnya seperti apa karena di industri itu kalau kita kan selalu pakai case industri ya. Kita selalu pakai case yang aktual, real project ya. Saya nggak tahu kalau di teknik kimia itu apakah sama atau seperti apa saya nggak tahu. Ya, jadi di sensing equipment itu ya real mau diaplikasikan di apa namanya migas, di geothermal, di chemical, petrochemical dan lain sebagainya itu kurang lebih sama. Ya, oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan sesi eh, satu pada apa namanya pagi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya di sesi kedua di jam 1.30 atau 1.45 nanti kita coba lihat gitu ya eh dengan topik terkait dengan implementasi nih. Nah, biar teman-teman tahu oh ternyata gini ya gitu ya. Bentuknya itu ternyata seperti ini. Jadi di PND-nya nggak ada belokan kok di situ ada belokan. Nah, itu nanti kita bahas filosofi di balik itu gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Teman-teman mestinya dapat banyak inilah insight lah ya. Insya Allah gitu kan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya nantinya. Eh, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.